Orang bisa menjadi kejam dan brutal sekaligus mengerikan, khususnya ketika memiliki kekuasaan untuk melakukannya. Di sepanjang sejarah, ada orang-orang semacam itu. Para pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya dengan haus darah hingga ribuan orang tewas demi memenuhi kegilaannya. Dari Nero di Romawi sampai Leopold di Belgia, inilah para raja dan kaisar paling kejam dan brutal sepanjang sejarah. Nero, Kaisar Romawi. Nero adalah kaisar kelima Romawi, yang memerintah antara tahun 54 hingga 68 Masehi, dan dikenal sebagai kaisar yang meruntuhkan kekaisaran Romawi. Pasalnya, di bawah kepemimpinan Nero, Romawi mengalami titik nadir kehancuran. Nero punya hobi yang sangat aneh sekaligus mengerikan, yaitu senang membakar kota-kota hingga rata dengan tanah. Ia juga punya kesenangan dalam hal membunuh dengan cara-cara yang tidak biasa, misalnya memasukkan orang ke dalam air mendidih, penyaliban, peracunan, sampai pemenggalan. Nero bertanggung jawab atas kematian ribuan orang, termasuk kerabat-kerabatnya sendiri yang dibunuhnya secara sistematis. Ia bahkan membunuh ibunya sendiri. Kejahatan lain terkait Nero adalah suka memperkosa banyak wanita, lalu menyiksa mereka. Pada masa kepemimpinan Nero, Romawi mengalami kebakaran besar yang menewaskan banyak orang, sementara banyak lainnya mengungsi. Tidak jelas bagaimana asal-usul kebakaran itu, tapi banyak pihak menduga kalau Nero sendiri yang menyebabkan kebakaran tersebut. Tetapi, Nero menuduh warga Kristen sebagai penyebab kebakaran itu, dan Nero menghukum mereka dengan cara-cara yang brutal. Ada yang diumpankan ke singa, ada pula yang dibakar hidup-hidup. Karena kekejaman dan kegilaannya yang brutal, perilaku Nero akhirnya memicu pemberontakan. Belakangan, ketika sadar posisinya terjepit, Nero bunuh diri. Qin Shi Huang, Kaisar Cina. Qin Shi Huang adalah kaisar pertama Cina yang bertahta dari tahun 221 hingga 210 sebelum Masehi. Hal pertama yang ia lakukan ketika menjadi kaisar adalah menggusur 120.000 keluarga, karena lokasi rumah mereka akan dijadikan jalan raya. Qin Shi Huang memang membangun banyak jalan raya, totalnya lebih dari 4.000 jalur, dan ia menggunakan ribuan rakyat yang harus bekerja paksa siang malam. Akibat kerja paksa itu, ribuan orang pun meninggal. Tapi Qin Shi Huang tidak peduli. Ia ambil ribuan orang lagi, demi memuluskan proyeknya. Selama menjadi kaisar, Qin Shi Huang dikenal paranoid, dan hal itu diperkirakan menjadi sebab yang menjadikannya kejam, sadis dan brutal terhadap rakyat. Karena paranoid terkait keselamatan dan kematiannya, ia memerintahkan pembangunan mausoleum selebar 5 km yang dibangun oleh 700.000 orang. Sebagian besar pekerja mati selama pembangunan mausoleum itu. Qin Shi Huang juga menarik pajak yang tinggi, dan hal itu menyebabkan rakyatnya jatuh miskin. Ia juga merasa terancam dengan para cendekiawan, sehingga memerintahkan agar semua buku dibakar dan dimusnahkan. Puncak dari kegilaan Qin Shi Huang adalah saat ia tidak ingin mati, dan untuk itu ia memerintahkan semua cendekiawan di Cina untuk menemukan resep hidup abadi. Satu persatu cendekiawan yang tidak mampu memenuhi permintaan Qin Shi Huang menghadapi nasib tragis. Mereka dikubur hidup-hidup. Diperkirakan, ada sekitar 400-500 orang yang menghadapi hukuman mengerikan itu gara-gara tidak mampu menemukan resep hidup abadi. Genghis Khan, Kaisar Mongolia. Genghis Khan menjadi penguasa Mongolia dari tahun 1206 hingga 1227, dan ia dianggap sebagai pemimpin yang haus darah sekaligus pendendam yang brutal. Sebagai pemimpin, ia menguasai hampir seluruh daratan Cina sampai Laut Kaspia, dan kekuasaan yang besar itu dibangun dengan pembantaian jutaan orang di berbagai kota, termasuk para prajurit, warga biasa, sampai anak-anak. Genghis Khan dan pasukannya biasa melakukan pembantaian dengan berbagai cara, termasuk menuangkan cairan perak panas ke mata dan telinga para korban. Kaum wanita diperkosa di depan keluarganya, orang-orang miskin dipenggal, sementara orang-orang kaya disiksa agar menyebutkan di mana mereka menyimpan hartanya. Dalam sekali penyerbuan, Genghis Khan dan pasukannya bisa membunuh hingga 700.000 orang, dan kerap pula menggunakan korban-korbannya sebagai perisai manusia dalam peperangan. Seiring dengan itu, ribuan orang juga menjadi budak selama Genghis Khan berkuasa. Selama masa kekuasaannya, Genghis Khan dan pasukannya telah membunuh 20 hingga 60 juta orang, juga menghabisi 3/4 dari 10 juta orang yang tinggal di dataran tinggi Iran pada saat itu. Herods, Raja Yudea. Herods menjadi Raja Yudea dari tahun 37 hingga 4 sebelum Masehi, dan dikenal sebagai pemimpin yang brutal sekaligus sangat kejam. Karena khawatir kehilangan tahtanya, Herods sampai memerintahkan pembunuhan pada setiap anak laki-laki berusia di bawah 2 tahun di seluruh Bethlehem.
Herods diketahui mengidap paranoia, dan hal itu yang menyebabkannya melakukan banyak kekejian. Siapapun yang ia curigai dapat menjadi ancaman akan dibunuhnya, termasuk kerabat, istri, paman, dan para putranya sendiri. Tidak ada orang yang bisa selamat dari kecurigaan Herods, termasuk imam tinggi pada masa itu. Pada tahun 4 sebelum Masehi, Herods jatuh sakit. Mungkin sadar kalau ia akan segera meninggal, Herods memerintahkan agar semua pria di Yudea dibunuh untuk menciptakan kedukaan luar biasa. Untungnya, Herods keburu mati sebelum perintah gila itu dilakukan. Tamerlane, Kaisar Timurid. Kekaisaran Timurid atau Timuriah adalah monarki Persia Turki Mongol yang saat ini meliputi wilayah Uzbekistan, Iran, Kaukasus Selatan, Mesopotamia, Afghanistan, seluruh Asia Tengah, juga sebagian India, Pakistan, Suriah, dan Turki. Kawasan itu pernah dipimpin seorang yang brutal dan haus darah, bernama Tamerlane. Tamerlane menjadi penguasa pada abad ke-14, setelah menundukkan Asia Barat, Tengah, dan Selatan. Ia meyakini bahwa ia keturunan Genghis Khan, dan ia menjadi penakluk yang keji serta haus darah. Dalam penyerangannya ke India, Tamerlane memerintahkan pembantaian terhadap ribuan orang, termasuk 200.000 tentara dan warga sipil yang sudah menyerah. Di Aleppo, ia dan pasukannya memenggal 20.000 orang, menewaskan 70.000 orang di Isfahan, membunuh 70.000 orang di Tikrit, dan membantai 90.000 orang di Baghdad. Selain suka membunuh, Tamerlane juga punya hobi yang gila. Ia senang menumpuk tengkorak para korbannya hingga menjulang tinggi. Selama masa kekuasaannya, ia dan pasukannya diduga telah membantai antara 15 juta hingga 20 juta orang. Attila, Kaisar Han. Attila, yang dikenal sebagai Attila the Hun, adalah pemimpin kekaisaran nomaden kuno bernama Kekaisaran Han. Kekaisaran Han membentang dari sungai Erael ke Laut Baltik dan sungai Danube, dan kekaisaran ini dianggap berpengaruh dalam keruntuhan kekaisaran Romawi. Attila berkuasa dari tahun 434 hingga 453, dan dikenal sebagai sosok barbar yang dingin, keji, dan haus darah. Dalam setiap penyerangan yang ia lakukan bersama pasukannya, Attila tidak menerima orang menyerah atau memohon belas kasihan, dan ia membunuh siapapun menurut caranya. Attila dan pasukannya percaya bahwa semua orang ada di bawah mereka, dan hidup orang-orang itu tidak penting. Pola pikir semacam itu menjadikan Attila dan pasukannya merasa bebas membantai dan membunuh siapapun yang mereka kehendaki. Ketika mereka mengamuk di Romawi, ribuan orang tewas terbunuh, dan Attila terang-terangan memerintahkan pasukannya agar menghabisi apapun atau siapapun yang tampak bergerak. Satu persatu kota mereka masuki, dan mereka menghabisi seluruh penduduk yang tinggal di dalamnya. Attila bahkan menyukai saat menonton pasukannya memutilasi orang-orang yang mereka tundukkan. Bukan hanya Romawi yang dihancur leburkan Attila, tapi juga suku-suku Teutonik. Mungkin, kegilaan Attila masih akan berlanjut andai dia tidak tiba-tiba mengalami batuk darah lalu mati pada tahun 453. Godfrey dari Bouillon, ksatria Prancis. Godfrey dari Bouillon memimpin Perang Salib I, yaitu ekspedisi militer Kristen Barat untuk merebut kembali tanah suci yang dikuasai pasukan Muslim. Tetapi, seiring dengan itu, ia juga berencana membalas dendam pada bangsa Yahudi karena pembunuhan Yesus. Pada tahun 1099, ketika tiba di Yerusalem, Godfrey dan pasukannya menyerang kota itu seperti badai. Semua orang yang mereka temui di sana langsung dibantai tanpa pilah-pilih. Kaum Yahudi yang mencoba bersembunyi dalam sinagog ditangkapi, kemudian dibakar hidup-hidup. Godfrey dan pasukannya terus memburu siapapun yang mencoba melarikan diri dari kota Yerusalem. Selama perburuan itu, orang-orang mati seperti terkena wabah. Jalan-jalan dipenuhi timbunan tangan, kaki, dan kepala manusia. Pada waktu itu, genangan darah di jalan bahkan mencapai mata kaki, saking banyaknya orang yang tewas. Leopold II, Raja Belgia. Leopold II adalah Raja Belgia yang memperoleh wilayah kekuasaan di Kongo dengan persetujuan internasional, dan ia menganggap wilayah itu sebagai daerah kekuasaan pribadinya. Ia menjadi raja di sana dari tahun 1865 sampai 1909, dan menciptakan neraka bagi orang-orang Kongo. Leopold II meraup kekayaan dari cadangan tembaga, gading, dan karet yang ada di Kongo, yang jumlahnya sangat besar. Untuk mendapatkan hal itu, ia memerintahkan orang-orang Kongo bekerja paksa dengan ancaman mutilasi. Hanya ada dua pilihan bagi para pria di Kongo waktu itu, ikut kerja paksa, atau istri dan anak-anak mereka akan dimutilasi tangan dan kakinya.
Mutilasi juga dilakukan oleh Leopold II sebagai hukuman bagi pekerja yang melarikan diri atau mengumpulkan kurang dari kuota yang ditetapkan. Akibat kekejaman dan kekejiannya, bahkan sampai sekarang nama Leopold tetap dikaitkan dengan pemerintahan teror di Kongo.